Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ifnaldi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Retorika Bahasa, serta teman-teman seperjuangan generasi penerus bangsa yang saya cintai dan saya banggakan. Coba kita sejenak pejamkan mata, dengarkan baik-baik, adakah gema dari masa lalu yang masih bergetar di ruang hati kita? Jika ada, itu adalah gema dari ikrar heroik yang dicanangkan hampir 1 abad yang lalu. Bung Karno pernah berujar, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, namun perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Pada hari ini, kita tidak hanya merayakan tanggal 28 Oktober, tetapi merayakan sebuah keputusan besar para pemuda tahun 1928 untuk melepas identitas kesukuan dan mengkeruh identitas tunggal Indonesia. Maka perkenankanlah saya, Ulfa Zafira, dalam kesempatan yang mulia ini untuk menyampaikan pidato yang berjudul Nyala Api 1928, Bara Generasi Hari Ini Menjaga Ikrar di Tengah Badai Informasi. Saudara-saudara sekalian, Sumpah Pemuda adalah monumen persatuan yang dibangun atas 3 pondasi, 3 janji suci. Pertama, satu nusa, yaitu ikrar untuk mengakui Indonesia sebagai tanah air tunggal. Kedua, satu bangsa, ikrar untuk mengakui Indonesia sebagai bangsa yang satu. Ketiga, satu bangsa, satu bahasa, ikrar untuk mengakui Indonesia sangat menjunjung tinggi bahasa Indonesia. 3 janji ini bukanlah rangkaian kata-kata indah semata. Ini adalah tindakan negasi terhadap perpecahan yang saat itu sengaja dipertahankan oleh penjajah. Mereka menanggalkan baju kedaerahan demi jubah keindonesiaan. Mereka berani memilih kita di atas aku. Lalu, apa makna Sumpah Pemuda bagi kita hari ini? Di tengah riuh rendah media sosial, banjir informasi dan derasnya arus globalisasi, musuh kita hari ini bukanlah tentara bersenjata. Musuh kita hari ini adalah fragmentasi, polarisasi, dan pengikisan toleransi. Kita menyaksikan betapa mudahnya kita terpecah karena perbedaan politik di lini massa. Betapa cepatnya kita saling menghakimi karena hoaks yang disebarkan tanpa verifikasi. Dan betapa rapuhnya rasa persaudaraan kita ketika isu SARA kembali diangkat. Inilah badai informasi yang mengancam nyala api persatuan kita. Maka teman-teman, sudah saatnya kita mentransformasikan Tri-Ikrar 1925 ini dalam aksi nyata 2025. Kita jaga tanah air ini bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara digital. Kita tingkatkan juga literasi kritis kita agar tidak mudah terprovokasi dan juga terfragmentasi oleh informasi yang sesat. Menjaga nusa adalah menjaga akal sehat dari ruang maya. Mari kita praktikkan toleransi aktif di lingkungan kampus dan juga di komunitas. Kita berdiskusi bukan bertikai. Kita jadikan perbedaan suku, agama, dan pandangan politik sebagai kekayaan intelektual, bukan sebagai senjata perpecahan. Kita kembali pada semangat musyawarah. Mari kita junjung tinggi bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan pemersatu karya. Mari kita banggakan diksi-diksi baku karya kita. Kita pergunakan untuk menyampaikan ide-ide besar kita dan juga solusi bagi bangsa. Hadirin yang saya muliakan, Sumpah Pemuda adalah warisan yang menuntut pertanggungjawaban. Kita adalah pewaris yang harus membuktikan diri kita bahwa kita tidak hanya mampu menciptakan karya yang membanggakan saja. Mari kita buktikan di hadapan Bapak Ibu dosen, di hadapan sejarah, di hadapan diri kita sendiri bahwa kita adalah generasi bara. Generasi yang
tetap menyala di tengah angin kencang perbedaan, yang tetap bersatu untuk satu tujuan, satu cita-cita, dan satu bangsa, Indonesia Raya. Sekian pidato dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.